Di sudut barat kota Kediri, di Gua Silomangkleng, di lereng Gunung Klothok, menyimpan berjuta misteri yang sampai saat ini masih belum terpecahkan. Bau dupa dan asap kemenyan hampir setiap malam tercium di sana. Harumnya bunga dan minyak serimpi menambah suasana mistis di pelataran Gua Silomangkleng. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal di luar nalar manusia. Persekutuan, pemujaan, kemusyrikan, bahkan penyesatan, perjanjian setan, dan tipu daya makhluk yang tak kasat mata. Dan pada malam hari ini, kami dari tim misteri Kejawen akan membuka takbir di balik periwangan. Simak terus video ini dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Kowe rene arepe golek apa? Sinten, Mbak? Aku sing nunggu ndek kene. Jenengan nang Aku ndek ngarepmu, kamu gitu. ndek ngarepmu. Napa niki jenengan? Ya, Kula suwun jenengan nampelaken wujud asli jenengan. saiki lek pengen ngerti wujudku, selen aku nek watu kidulmu. Nggih. Aku wis wujud. Niki napa jenengan sing ndek wau sing kula patosi. Iya, iki aku. Awakmu rene arep golek apa? Aku badhe nyuwun kesaktian. Kesaktian kaya apa sing mbok karepne? Aku kepengin duwe kesaktian. Nggih menika itu geni. Ya segampang kuwi kowe pengen entuk kuwi. Apa kowe sanggup siap lakoni? Syaratnya apa, Mbak? Syaratnya setiap petang puluh siji dina kowe kudu gak oleh kumpul karo bojomu. Terus syarat kedua ini apa? Syaratnya sing kaping pindho nyiapne janur kuning sing ditali wangsul. Saguh apa ora kowe nuruti penjalukanku? Aku nyuwun syarat sing rada gampang, Mbak. Apa
enek Mbah pengganti syarat. Ora enek lek brah wis niat ya kuwi jalukanku. Sanggup apa ora? Sanggup Mbah, kula sanggup memenuhi syarat menika. Tapi kula nyuwun panjaluan. Ini panjaluan apa kuwi? Panjaluan kula suwun niku mboten wonten korban kalih kula lan keluarga kula. Yo gak apa-apa, tapi eling-eling sampai kuwi mlenjani jalukanku bakal tak enteni anak sak putumu. Siap, sanggup Mbah. Yo entenono li tak cukup nih. Iya Mbah. Ya kili tak turun jalukanmu iki kawanan mulai. Siap Mbah. Yen wis tinggo awakmu teko omah, aja lali awakmu atus kramas dan suci awakmu le. Nggih, matur suwun Mbah. Kawanan gawe sak wujud sing asli le. Matur sembah nuwun. Yo wis, saiki ojo lali ben iso ngrewangi awakmu, aku gowenen pisan. Nggih Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Masih bersama kita di Misteri Kejawen. Nah teman-teman, pada malam hari ini itu kita akan membahas mengenai perewangan. Nah perewangan ini sebenarnya apa teman-teman? Jadi di luar sana banyak sekali kemusyrikan, persekutuan itu yang dilakukan oleh orang-orang itu agar bisa mendapatkan satu biasanya kekayaan, yang kedua ataupun kesaktian. Nah di sini di dalam agama kita khususnya agama Islam sangat dilarang sekali teman-teman. Nah di sini nanti kita akan mengupas tuntas tentang perewangan ini dengan tentunya narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu dengan Mbah Man Ponco. Seperti apa serunya? Silakan teman-teman saksikan terus video kita dari awal sampai akhir. Kalau bisa jangan di skip. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin mempunyai cerita-cerita mistis atau cerita-cerita horor yang kurang masuk akal, teman-teman bisa langsung DM atau hubungi di admin Misteri Kejawen dengan cara bagaimana? Cukup WA nomor di bawah ini. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like dan komen agar apa? Agar channel kita ini semakin terus berkembang. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita langsung menemui Mbah Man Ponco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang
kita sudah bersama dengan Mbah Man Ponco. Nah, silakan teman-teman, seperti biasa sebelum kita simak video kita, teman-teman bisa siapkan kopi biar nontonnya itu lebih santai teman-teman. Nah, baik, kita langsung sapa Mbah Man Ponco teman-teman. Assalamualaikum Mbah Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan untuk malam hari ini, Mbah? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Mohon maaf Mbah, ini pada malam hari ini itu kita mau membahas apa Mbah ini, Mbah? Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan membahas yaitu perewangan Mas ya, pengalaman-pengalaman yang pernah kita jalani waktu itu. Oh ya teman-teman, jadi pada malam hari ini seperti yang saya sampaikan dari awal, kita akan membahas tentang perewangan. Nah, perewangan ini sebenarnya apa? Mungkin teman-teman nanti bisa simak video kita dari awal sampai akhir teman-teman. Nah, ini silakan Mbah, waktunya sepenuhnya saya serahkan pada Mbah Man Ponco, Mbah. Sebelum kita berbincang-bincang, silakan Mbah Man Ponco sapa dulu teman-teman dari Misteri Kejawen, Mbah. Terima kasih Mas Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman MK. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah perewangan. Yang kedua, kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman penggemar Misteri Kejawen. Selamat malam pada hari ini. Kebetulan ini bulan Ramadan Mas Jack ya. Kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman Muslim. Mudah-mudahan menjalankan ibadah puasa diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan memberi barokah yang banyak ya, seperti itu. Jadi gini Mas Jack ya, sebelum kita membahas masalah perewangan, karena ini sangat sakral, ini alangkah baiknya saya syukur danyang lebih dulu Mas Jack ya. Jadi lebih lebih abdul lah. Tadi kita minta izin dulu lah syukur danyang. Jadi nanti setelah syukur danyang, nanti kita akan membahas masalah perewangan itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Dong milahing si jagat yung seban kencono sirping kayon jagat gumelar saubah musi manusia swito ing dasaring bumi. Pun dalem Mbah Man Ponco sak konco Misteri Kejawen taus dahar sekul putih gondo arum pupuse duko semedi kurang gondo kurang rasa kula nyuwun sakumpul samudra sangat sami dumateng Mbah Danyang ingkang rumeksa wonten telenge gunung Mas Kemambang niki. Dipilih wonten kirang sok lepatan kula anggen kula syukur danyang wonten niki kula nyuwun saking pun samudra pangesami dumateng yang Bancalono yang ageng Kencana lan yang ke ageng Demang Mojokerto. Sekarang kita akan membahas masalah perewangan itu seperti apa Mas Jack ya. Iya, monggo. Baik Mas, ini perlu kita pahami. Tadi pengalaman yang pernah kita jalani mungkin itu di tahun kepala 9 ya, kepala 8, kepala 9 ya kalau tidak salah ya. Itu sering sekali saya itu ritual di salah satu makam yang paling sakral. Makam paling sakral yang ada di Mas Kemambang yaitu tempatnya yang Boncolono. Ya waktu itu kenapa kita ritual di situ tujuan jadi supaya kita itu menjadi perewangan ya. Dukun perewangan itu sebetulnya banyak fungsi tergantung apa yang kita sungkemi, apa yang kita tuju. Nah di situ alhamdulillah ritual pada kita mencari perewangan itu sebetulnya tidak mudah Mas ya. Kita harus menjalani puasa dulu minimal ya 3 hari 3 malam. Kita kosong belas Mas ya, bukan utih tapi ngeblas.
Nyeblas itu jadi tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Nah, apa tujuan kita menjadi perewangan? Perewangan itu sebetulnya kita supaya menjadi paranormal yang handal, Mas ya. Yang handal itu seperti apa nanti kita akan kita jelaskan. Jadi gini, kita ada beberapa faktor ya. Jadi ada yang perewangan itu memuja seperti apa, nanti ada lagi yang namanya itu dukun tiban, Mas ya. Dukun tiban sama perewangan itu sangat berbeda. Maka dari itu kebanyakan kalau dukun perewangan itu memang ada ya pesan-pesan dari tergantung mana yang kita sungkemi. Satu misal di tempatnya yang Gancolono itu pasti ada. Itu nanti dikasih setelah kita berhasil ya ditemui oleh ketiga tokoh kita yang ada di Mas Mambang, itu pasti kita diberi isyarat atau diberi pesan-pesan yang paling penting dan paling sakral. Apa kowe sanggup siap lakoni? Syaratnya apa Mbah? Syaratnya setiap tanggal 1 dina kowe kudu gak oleh kumpul karo bojomu. Terus salam kedua nih apa? Syaratnya sing kaping pindho nyiapne janur kuning sing ditali wangsul. Saguh apa ora kowe nuruti penjalukanku? Alhamdulillah di situ waktu kita perjalanan pertama ya. Jalanan pertama itu 3 hari 3 malam itu sedikit pun kita tidak boleh mengantuk. Satu misal gini, jadi waktu kita meminta satu misal kita merasakan mantuk sedikit saja itu sudah batal. Kita harus kembali ke nol lagi. Jadi maksudnya sedikit gimana? Satu misal kita waktu subuh, jadi mata kita itu terlalu ngantuk ya, siut kan cuma sebentar ya sebetulnya. Itu kita harus kembali lagi ke nol. Itulah beratnya yang kita menjadi perewangan atau paranormal yang paling handal. Karena apa? Di situ memang banyak teman-teman kita yang berhasil ya, yang sudah berhasil itu sampai sekarang ada juga yang ada di Singkalanyar juga ada, itu juga sahabat saya. Yang ada di sekitar sini juga ada, juga sahabat saya. Nah waktu itu pasti dikasih benda, Mas. Tapi entah itu merupakan benda apa. Kalau saya dulu dikasih pusaka ya. Ya pilih tak turut jalukanmu iki kawanan mulai. Siap Mbah. Yen wis tunggu awakmu teko omah, aja lali awakmu atus kramas dan suci awakmu le. Nggih, matur suwun Mbah. Kawanan gawe sawujud sing asli. Mbah. Pusaka seperti ini. Jadi waktu perjalanan 3 hari 3 malam, apabila itu nanti memang sudah sudah berhasil ya, ini pasti dikasih pusaka. Tergantung permintaan kita itu seperti apa. Kalau kita permintaan ingin menjadi paranormal yang handal, itu kebiasaan ya, seperti teman yang ada di Singkalanyar itu dikasih pusaka. Pusaka ini bisa dikasih 2 atau cuma 1. Nah setelah dikasih ini apa fungsinya? Memang setelah kita berhasil itu disuruh pulang, ternyata di situ kita sudah ditunggu banyak pasien seperti itu, Mas. Banyak pasien menunggu untuk berobat lah maksudnya ya. Berobat itu seperti apa penyakitnya. Alhamdulillah waktu kita jalani termasuk teman-teman itu, jadi setelah berobat ke tempat saya atau ke tempat teman-teman itu semua berhasil, Mas. Perjalanan tadi waktu kita menjalani ritual sebelum, Mas ya,
sebelum kita dikasih ini memang ada pesan-pesan yang sangat menyolok. Memang ada pantangan Mas ya, ada pantangan. Tapi pantangan cuma gini, setelah yang itu menemui kita, memberikan suatu benda untuk kita supaya menjadi paranormal yang dikenal banyak orang, itu memang ada pesan, yaitu sebetulnya kalau kita bikin berat ya berat, bikin tidak ya tidak. Tapi bagi orang yang sudah rumah tangga itu memang sangat berat sekali. Pantangan itu sebetulnya sama ya, 3 teman saya termasuk saya itu sama. Jadi setelah kita berhasil, itu pantangannya cuma 1. Jadi selama 41 hari kita dilarang keras dan tidak boleh berhubungan suami istri walaupun itu istrinya sendiri. Itu pantangan yang paling berat. Kalau bagi yang belum punya istri gimana? Itu pun ya sama pantangan. Nah ternyata di situ jebakan-jebakan ya Mas. Jebakan-jebakan itu sangat banyak sekali. Jebakan apa? Itu kebanyakan itu justru dengan wanita-wanita malam itu yang paling berbahaya kan itu. Karena apa? Itu memang jebakan ya, supaya tadi untuk menguji mental kita seperti apa apabila diberi waler ya orang dulu, diberi waler pantangan seperti ini, mampu tidak mengendalikan nafsu kita gitu. Karena apa? Itu dilanggar, walaupun cuma kurang 1 hari dilanggar, itu sudah berarti punah. Jadi tidak berguna. Jadi kita mempunyai pusaka ini tidak berguna sama sekali. Kalau pusakanya tetap ya, tapi sudah tidak berfungsi gitu Mas. Tidak berfungsi ya, akhirnya yang rugi kan kita sendiri. Jadi waktu keberhasilan kita itu minimal ya 1 hari itu pasien itu pasti di atas. Mendeludak, nah tadi antrinya pasien itu sangat panjang sekali. Ini yang pernah kita alami waktu kita tua. Juga bisa yaitu dikasih benda seperti ini bedor karang Mas ya. Ini juga sama fungsinya seperti ini, bisa kita puja ya. Persekutuan, pemujaan, kemusyrikan, bahkan penyesatan, perjanjian setan, dan tipu daya makhluk yang tak kasat mata. Bisa kita puja seperti apa fungsi, tergantung minat kita, tujuan kita itu seperti apa. Satu misal kita ingin menolong banyak orang, itu memang bebannya sangat berat sekali. Nah perbedaan kan gini, memang perewangan dengan dukun tiban itu sangat berbeda sekali. Kalau memang perewangan itu kita harus melalui ritual dulu, ritual yang sangat berat ya, apa kita sampaikan tadi, minimal 3 hari 3 malam, mana makam yang paling sakral yang kita kunjungi. Tapi beda kalau memang itu dukun tiban. Dukun tiban itu dia tidak pernah ritual dan tidak pernah belajar, tiba-tiba dia itu bisa. Karena apa? Fungsinya tujuannya cuma gini. Jadi biasanya kalau dukun tiban itu pada malam hari ya, dia di dalam itu mendapat peling. Mendapat peling kan gini. Tadi satu misal didatangi seorang kakek atau nenek ya, bisa juga kakek dan nenek, dia itu mau ikut, Mas. Mau ikut. Jadi satu misal ikut saya ya, mau ikut supaya apa tuh? Yang penting dia itu di rumah akan dibantu segala hal kebutuhan kita, kesulitan apa kita yang akan dibantu. Itulah dukun tiban. Tapi dia tidak pernah belajar, tapi tiba-tiba bisa. Nah bagaimana ciri-ciri dukun tiban sama perewangan? Kalau dukun tiban biasanya dia itu cuma menggunakan
walaupun itu benda tetap ada Mas ya, satu misal dikasih benda apa, entah itu merupakan batu apa itu memang ada, cuma perbedaannya kalau dukun tiban itu tidak puasa, tidak tirakat, tiba-tiba bisa, tapi kalau prewangan itu perjalanan yang sangat panjang. Tapi ciri-ciri kalau dukun tiban biasanya kalau pasti membawa bunga ya. Bunga ini macam 3, jadi melihati dia dari bunga. Dari bunga nanti dia melewati bisikan. Satu misal si A minta tolong sakitnya apa. Ini satu misal ada problem istrinya, satu misal pergi tanpa pamit. Itu bisikan, jadi pasti suruh bawa bunga yang macamnya 3. Kalau orang Jawa dinamakan bunga telon. Nah, kembang telon ini diambil kantilnya, tapi harus macam 3. Ini bisikan dari bunga ini. Ini dukun tiban. Jadi beda dengan kalau prewangan sangat berbeda. Prewangan kalau satu misal dikasih pusaka ini, jadi orang itu satu misal minta tolong, satu misal sakitnya apa, ini langsung memberitahu lah, bahwa orang ini sakitnya ini, pengobatannya seperti ini, bahwa orang ini istrinya pergi, cara mengembalikan seperti ini. Itulah prewangan. Sebetulnya ini hari sama ya. Jadi ada lagi Mas, kalau kita menceritakan prewangan itu banyak. Jadi memang ada, kita punya sahabat ya. Jadi ada lagi orang itu sudah mempunyai ilmu, tapi masih meminta bantuan makhluk halus juga. Jadi supaya saya mempunyai sahabat itu ingin menjadi itu geni ya. Awakmu rene arep golek opo? Aku badhe nyuwun kesaktian. Kesaktian kaya opo sing mbok karepne? Aku kepengin duwe kesaktian nggih menika itu geni. Jadi ludah api, kalau bahasa Indonesia ya, ludah api. Jadi maksudnya ludah api itu geni itu menjadi paranormal yang tak terkalahkan. Ini unik juga ya. Tapi dia memang pernah belajar ilmu Jawa, pernah dipelajari. Tapi tidak kepuasan dia untuk menangani seorang apapun, tetapi dia memuja. Satu misalkan gini, hujan itu banyak ya. Satu misal pernah kita sampaikan ada yang pergi ke Gogambir ya. Di situ cuma dia itu tidak pinjam uang, tapi cuma ingin menjadi paranormal terkenal. Akhirnya di situ dikasih bantuan jin ya, bantuan jin, akhirnya seperti ini. Ada juga yang memuja ya, itu orang yang meninggal tidak wajar. Tidak wajar itu artinya apa? Satu misal orang kecelakaan, orang bunuh diri, terus lain dan sebagainya, sementing tidak wajar lah ya. Itu apalagi nanti orang yang meninggal itu tidak jelas di mana sanak keluarganya, itu yang paling berbahaya. Karena apa ya? Itu nanti dipuja sama dia. Jadi dipuja sewaktu-waktu dia butuh bantuan, akhirnya kan dipanggil ya. Ini biasanya menyangkut dari ilmu hitam, itu yang paling berbahaya. Maka dari itu kalau orang yang sudah pernah belajar ilmu Jawa tapi kok masih mencari bantuan makhluk halus, itu bahayanya pasti arahnya ke ilmu hitam, ke ilmu santet lah, seperti itu. Mohon maaf Mbah, itu untuk prewangan sendiri Mbah itu sebenarnya termasuk memuja nggak Mbah itu Mbah? Sebetulnya kalau prewangan itu termasuk memuja juga ya. Karena apa? Kita meminta bantuan ya. Jadi gini, kita sampaikan sekali lagi, satu misal kita sowan ke tempatnya yang Bancolono dulu ya. Dulu dikasih pusaka. Itu dia pasti masuk di sini. Jadi waktu kita membutuhkan dia sudah masuk.
Jadi udah masuk ke pusaka, maka dari itu apabila pusaka ini nanti ditancapkan ya, ditancapkan entah itu di pohon pisang apa, tapi setelah dia mengobati, ini membisiki, oh ini sakitnya ini, obat ini, kan seperti itu. Memang ada ciri-ciri seperti itu ada. Jadi memang kalau Prewangan itu pasti memuja tuh. Jadi orang sepanu memang memuja itu. Karena apa? Dia meminta bantuan dengan makhluk halus. Berarti kalau memuja seperti itu mungkin ada efeknya enggak? Yang jelas tetap ada efeknya ya. Maka dari itu kan gini, kalau kita memuja, apapun bentuknya kita memuja itu efeknya pasti ada. Tergantung ya, tergantung ini nanti efeknya seperti apa, perjanjiannya seperti apa. Jadi makhluk halus itu kita minta bantuan tidak gratis, Mas. Semua pasti ada imbal balik. Ini yang paling berbahaya. Maka dari itu kita ya untuk memberi saran atau mengingatkan ya teman-teman, satu misal ini yang perlu harus diingat. Karena apa ini efeknya pasti ada. Efek ke depan ini seperti apa itu pasti ada. Karena apa? Kita mempunyai perjanjian sama beliau. Jadi kalau dia memberi bantuan, jadi kita memberi. Berarti itu sebelumnya pas ada perjanjiannya gitu nggih? Pasti ada. Jadi gini, satu misal kita sowan ke tempatnya yang Banjolono ya, satu misal oke lah kamu bantu suatu hal, tapi syaratnya seperti ini, besok seperti ini, itu pasti ada. Maka dari awal sudah kita sampaikan bahwa kita waktu itu kan apa itu disampaikan dah, makanya dikasih satu benda dia masuk gitu Mas. Masuk apabila kita membutuhkan, dia pasti mengasih tahu sama kita. Memang kalau kita lihat waktu dia mengobati tidak tapi dia membisiki ke telinga kita gitu, membisiki. Itu dulu temen saya di itu satu hari pasiennya di atas, jadi mobil antrinya pewancang. Memang yang paling bahaya itu apabila pantangan ya. Apa-apa tapi eling sampai kue melenjani jalukanku padahal tak enteni anak sak putum. Pantangan itu termasuk larangan ya. Larangan apabila kamu mampu menjalani seperti ini berarti kamu lolos. Terus tadi dia terus manjing di situ. Apabila ini tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, entah itu berjalan apa itu sehari atau 1 bulan atau berarti kan kita kan batal gitu Mas. Karena apa, perjanjian kita kan, keperjanjian dia kan 41 hari, tapi kalau sudah lepas dari 41 hari kan enggak masalah, jadi dia masih tetap bisa kita mintai bantuan kan seperti itu. Mohon maaf Mbah, itu untuk pemujaan sendiri itu sama enggak Mbah dengan persekutuan gitu Mbah, dengan sama juga maksudnya menyekutukan Allah gitu Mbah? Kalau dari pemahaman ya, pemahaman saya itu jelas sama. Oh, itu berarti sama juga menyekutukan Allah gitu? Iya, betul. Itu kalau pemahaman saya ya. Tapi kan beda ya, kalau orang ini, gitu beda kan. Kalau saya pribadi itu jelas menyekutukan. Jadi gini teman-teman, ini sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Mbah Manponco. Jadi untuk Prewangan sendiri itu memang sepaham dengan kita dari tim Misteri Kejawen itu kayak gimana ya, mempersekutukan Tuhan gitu. Jadi sangat dilarang sekali, khususnya di agama Islam itu kita menyekutukan Allah. Jadi jangan sekali-kali teman-teman melakukan ini. Ini hanya edukasi untuk pengalaman kita saja teman-teman. Mohon maaf Mbah, ini mungkin waktunya sudah cukup Mbah. Udah hampir pagi ya. Udah hampir pagi. Mungkin kita udah berada di penghujung acara Mbah. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Misteri Kejawen Mbah. Terima kasih Pak Cek.
kita cuma bisa menyampaikan beberapa hal ya, baik dari teman-teman Misteri Kejawen atau teman-teman yang di luar Misteri Kejawen ya, dari penggemar Misteri Kejawen. Sebelum melangkah lebih jauh, pikirkanlah dulu akibatnya. Karena apa itu akibatnya? Apabila itu akibatnya fatal, kita akan menyesal di kemudian hari. Jadi pikirkan dululah akibatnya apa. Itu yang paling penting. Karena apa? Jadi apabila kita minta bantuan dengan makhluk halus, mohon maaf, itu pasti ada risiko ya. Ada risiko seperti apa, kecuali memang ada ya yang dikasih tapi tanpa ada perjanjian, itu beda. Tapi kalau memang ada perjanjian seperti ini, hindarilah kalau bisa ya. Itu sangat berbahaya untuk kita dan keluarga kita. Itu Mas Jack yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kata-kata yang saya yang keliru ya, mungkin menyinggung kepada teman-teman yang di luar sana, saya sebagai manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman perbincangan kita mengenai perewangan. Jadi saya tambahi untuk penutup ini teman-teman. Jadi kalau bisa kita hindari yang namanya perewangan. Jadi sebelum kita melangkah, lebih baik kita dipikir dulu. Karena apa? Efeknya ini ternyata selain buat diri kita sendiri, ternyata juga berefek buat keluarga kita. Oke, semoga ini bukan sekedar menjadi tontonan dan hiburan. Semoga apa yang kita sampaikan pada saat ini itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.